itu apa artinya teman yang bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ihsan Mabruri, serta pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Situbondo. Dalam kesempatan ini saya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dalam kesempatan ini saya akan bersama dengan Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Budiman, Bapak Fauzi, yang akan berbagi pengalaman tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab untuk kemajuan anak didiknya. Selamat siang Pak Fauzi. Selamat siang Pak Ihsan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa di bulan suci Ramadan. Kita harus tetap semangat menjalankan aktivitas kita sebagaimana biasanya, dan juga untuk kepentingan dunia pendidikan khususnya anak-anak didik kita di usia ini saat ini. Jadi ini Pak Fauzi, kedatangan saya ke sini untuk melakukan demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, ini pengalaman Pak Fauzi nih selama menjadi kepala sekolah di sekolah ini, ada tidak pernah dijumpai suatu peristiwa atau kasus-kasus tentang pengambilan keputusan untuk sekolahnya? Terima kasih. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu, saya memangku jabatan sebagai PLT Kepala Sekolah itu terhitung 9 September 2022. Jadi sampai saat ini kurang lebih 8 bulan berjalan. Dalam 8 bulan itu memang ada beberapa kasus-kasus yang ada di sekolah kita. Namun tentunya dalam pengambilan keputusan tidak serta-merta mengambil keputusan begitu saja. Harus didasarkan pada 3 pokok dasar pengambilan keputusan. Misalnya yang pertama, keberpihakan kita kepada murid. Terus yang kedua, atas dasar nilai-nilai kebajikan universal. Terus yang ketiga adalah konsekuensi dari hasil keputusan, pengambilan keputusan, bagaimana hasil akhir dari itu. Nah, ketika ada satu kasus, pernah ada suatu kasus yang mana kasus ini tergolong dalam dilema etika. Kenapa tergolong dalam dilema etika? Contohnya pada saat akan diadakan perlombaan drum band di tingkat kabupaten. Di satu sisi kita harus menampilkan performa anak-anak didik kita di tingkat kabupaten sebagai bentuk kemajuan dari salah satu ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita. Di sisi lain kita harus merelakan anak didik kita untuk kurang menerima pelajaran walaupun nanti ada semacam tambahan-tambahan pelajaran dari guru kelas mereka. Menarik ini kasusnya dilema etika Pak Fauzi. Gimana Pak Fauzi ini mengidentifikasi kasus-kasus ini? Dalam pengidentifikasian kasus, yang pertama yang jelas saya harus berkoordinasi terlebih dahulu. Yang pertama dengan aktor-aktor yang ada dalam kasus, misalnya yang pertama dengan guru kelasnya, dengan masing-masing guru kelas, karena untuk anak-anak peserta drum band ini kan dari kelas 4, 5, jadi dua kelas yang akan bapak ibu guru yang mengajar di 2 kelas tersebut. Saya koordinasi secara intensif bagaimana pelaksanaan dari tambahan pelajaran yang akan diberikan kepada siswa, sehingga walaupun siswa secara rutin selama 1 bulan mengadakan latihan, tapi paling tidak mereka harus tetap belajar sebagaimana mestinya. Yang kedua, saya juga harus berkoordinasi kepada pelatihnya. Ini pelatih drum band dengan 2 orang, bagaimana nanti mereka menyiasati supaya antara latihan dengan pembelajaran di sekolah itu harus tetap berjalan sebagaimana mestinya, tidak mengganggu satu sama lain. Jadi memang harus mengkoordinasikan ya dengan semua identifikasinya seperti itu.
Adakah faktor penyebab di awal atau permasalahan yang muncul ketika dilema itu terjadi, Pak Fauzi? Kalau permasalahan itu pasti ada. Misalnya pada saat setelah latihan seperti kesepakatan di awal setelah latihan, harusnya anak-anak didik itu kembali lagi ke sekolah karena latihannya kan tidak di sekolah. Kita tahu sendiri lapangan bermain di sekolah kita cukup sempit. Kita pinjam tempat kepada penduduk sekitar. Nah, ketika anak didik kita selesai latihan yang harusnya kembali ke sekolah untuk menerima pembelajaran kembali, itu ada permasalahan. Yang pertama, anak-anak sudah dalam keadaan capek karena tenaganya sudah terkuras pada saat latihan. Nah, sehingga pada saat kembali ke sekolah ada beberapa siswa yang tidak kembali ke sekolah, bahkan mereka langsung pulang ke rumah. Nah, di sini ada sedikit masalah antara pembelajaran yang harusnya mereka terima dengan kealpaan atau ketidakmasukan mereka atau tidak kembali mereka ke sekolah. Pertimbangan lain mungkin yang diambil Pak Fauzi sebelum mengambil keputusan itu? Sebelum pertimbangan, sebelum mengambil keputusan, yang pertama, kalau tadi kita sudah berdasarkan dasarnya dari yang mana murid harus dinomorsatukan. Yang kedua adalah prinsip berpikir berbasis akhir. Jadi bagaimana di hasil akhir pada keputusan yang akan kami berikan atau kami ambil itu harus win-win solution, tidak ada yang dikorbankan dalam hal ini. Terus terkait pengambilan keputusan nih, yang telah diambil keputusannya yang dianggap paling efektif seperti apa, Pak Fauzi? Nah, setelah berdasarkan dasar pengambilan keputusan, terus prinsip-prinsip yang ada, ini saya mengambil keputusan ini berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Secara yang jelas, koordinasi secara intensif antara pihak sekolah, yaitu saya sebagai penanggung jawab, terus guru kelas sebagai wali kelas mereka, dan juga pelatih harus duduk bersama bagaimana memformulasikan menjadwal ulang agar anak-anak itu bisa mendapatkan pembelajaran sama seperti mereka yang tidak ikut. Dan akhirnya dari kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama, akhirnya jadwal ulang itu dirubah menjadi sore hari. Sehingga anak-anak pada pagi harinya itu tetap ke sekolah dengan melakukan proses pembelajaran, sehingga pembelajaran di sekolah tetap berlangsung, latihan pun juga tetap berlangsung. Jadi kalau kita bicara tentang jadwal pengambilan keputusan, berarti jadwal yang diambil itu di tempat atau setelah terjadi kasus ya. Jadi setelah jadwal lanjutan, maksudnya. Jadi jadwal lanjutan itu kita ambil setelah adanya kendala-kendala tentunya, kendala-kendala yang ada yang muncul pada saat proses latihannya pun itu berlangsung. Adakah seseorang atau faktor-faktor luar selama ini yang mempermudah Pak Fauzi dalam mengambil suatu keputusan yang mungkin sulit atau dilematis, Pak Fauzi? Untuk hal ini kebetulan sifatnya juga tidak terlalu, bukan kasus yang besar ya. Jadi kita bisa handle sendiri berkat koordinasi yang baik, berkat kolaborasi yang baik, juga tentunya faktor
dari orang tua. Pengertian dari orang tua itu juga sangat mendukung. Dengan faktor orang tua yang mendukung terhadap semua kegiatan materi sekolah, pastinya mereka juga akan menerima keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh sekolah. Tentunya kebijakan-kebijakan ini nantinya juga akan bermuara kepada kebaikan siswa. Jadi kalau kita mengambil refleksi ya, permasalahan yang sangat dilematis yaitu terkait dengan perlombaan yang akan diikuti oleh siswa dengan pembelajaran yang cukup terbengkalai ketika anak-anak itu fokus pada perlombaan. Dan dari pengambilan keputusan yang diambil oleh Pak Fauzi tadi, yaitu dengan merubah jadwal latihan, apa refleksi yang diambil dari pengalaman tadi oleh Pak Fauzi? Baik, dari apa yang sudah terjadi dan sudah dilaksanakan keputusan, ini merupakan suatu cermin bagi kami nantinya ketika nanti ada perlombaan lain yang sekiranya bisa menyita banyak waktu siswa, terutama dalam hal belajar. Alangkah baiknya kita selalu menomorsatukan kepentingan siswa. Jadi dengan demikian proses pembelajaran yang ada di sekolah tidak akan terbengkalai dan kita bisa mengikuti dengan baik, yang pada akhirnya sekolah kita juga yang akan menjadi menerima kebaikan dari hasil akhir dari perlombaan tersebut maupun hasil akhir dari keputusan yang sudah kita tetapkan atau kebijakan-kebijakan yang sudah kita tetapkan, tentunya kebijakan-kebijakan yang didasari atau diikuti disetujui oleh baik itu dari ekosistem sekolah maupun komite, pihak orang tua, lebih siswa sebagai aktor yang berperan terutama dalam proses pembelajaran di sekolah. Baik Pak Fauzi, terima kasih sudah berbagi pengalaman tentang pembuatan keputusan yang bertanggung jawab untuk murid. Sungguh luar biasa. Kalau saya merefleksikan pengambilan keputusan yang diambil oleh Pak Fauzi, semuanya berawal dari murid dan berakhir untuk murid. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab yang dialami oleh Pak Fauzi adalah terkait dengan perlombaan drum band, di mana drum band sebagai salah satu ajang promosi memperkenalkan sekolah di lingkup kabupaten, itu sesuatu yang menjadi tujuan dari sekolah kami, dari sekolah SDN 1 Budiman. Kemudian tetap memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik untuk siswa, itu juga suatu hal yang harus dilakukan. Dua nilai-nilai kebajikan itu yang menjadikan Pak Fauzi dilema mana yang harus dipilih atau memilih keduanya dengan mengkondisikan situasi yang bisa diatur, yaitu dengan cara mengubah jadwal berlatih drum band dari pagi hari menjadi sore hari. Itu demonstrasi kontekstual yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.